Mau jadi bupati? Tempel foto diri di setiap sudut kota. Terbang ke luar negeri sesuka hati, lalu kantong tiba-tiba menebal bak sulap. Tapi kenyataan, sorotan publik menyambar lebih cepat daripada palu tukang cor bangunan proyek. Ada bupati yang dalam setahun kekayaannya meroket bagi meteor. Sementara yang lain justru memilih angkat kaki karena merasa tugasnya cuma numpang selfie di balik kota. Belum cukup, ada yang menyulap kantor pemerintahan jadi daycare ber-AC. Dan ada pula yang berencana membina siswa nakal dengan mengirim mereka ke barak militer. Ini bukan sinetron layar kaca. Ini adegan nyata di panggung pemerintahan Deddy Mulyadi. Siapkan diri, tertawa terbahak, tepuk jidat, atau kenapa tidak keduanya sekaligus. Sejak resmi dilantik Februari 2025, Deddy Mulyadi langsung mengguncang birokrasi Jawa Barat sebagai gubernur bersahaja sekaligus agen perubahan. Bayangkan saja saat inspeksi ke lapangan, ia tak segan hanya mengenakan kaos oblong, seolah berkata, "Aku di sini bukan untuk pamer jabatan, tapi untuk bekerja." Setiap kebijakan yang ia gulirkan bagaikan angin segar. Lompatan besar ke era digital dalam pelayanan publik dan pemangkasan regulasi usang yang selama ini membelenggu inovasi desa. Tapi jangan kira Deddy lambang saja. Ia kerap menegur kepala daerah dengan nada serupa komando militer. Mulai dari yang molor salurkan bansos hingga yang ketahuan berpesta pora ketimbang memikirkan rakyat. Di bawah sorotannya yang tajam itu, para bupati dan wali kota berlomba mengadopsi visi KDMisme sambil menambahkan bumbu khas daerah masing-masing. Hasilnya, sebuah mosaik kepemimpinan yang memukau, memadukan kesederhanaan, kontroversi berkelas, dan kebijakan pro rakyat yang menggugah harapan. Di antara deretan kepala daerah yang kerap mencuri perhatian di Jawa Barat, Imron Rosyadi, Bupati Cirebon, ikut jadi pusat sorotan usai dipasung secara jenaka oleh Gubernur Deddy Mulyadi di Desa Pasuruan, Kecamatan Pabedilan. Dan gaya satir dan mengocok perut, Deddy melontarkan kritikan yang menusuk, dari gurauan janda terdepan perawan terbelakang, hingga sindiran bahwa Imron tampak perkasa ketika berdiri sendiri. Namun luntur kegagahannya saat sang istri muncul di sampingnya. Tawa pecah, namun reaksi masyarakat beragam. Sebagian terhibur, sebagian lagi menginterpretasi batas humor dan etika kepemimpinan. Peristiwa ini menegaskan satu hal, citra pemimpin tidak hanya dibentuk oleh capaian kebijakan, melainkan oleh narasi yang beredar di ruang publik, oleh canda dan kisah yang merasuk ke benak warga. Di balik semua hingar-bingar itu, Imron Rosyadi sejatinya adalah sosok yang menapaki karirnya dari birokrasi di desa dan aktivitas sosial akar rumput, baru kemudian menanjak ke pentas politik lokal hingga dipercaya memimpin Kabupaten Cirebon. Bergerak ke Indramayu, kita kembali dihadapkan pada sosok Luki Hakim. Usai heboh mundur dari kursi wakil bupati lantaran enggan makan gaji buta, kini ia terseret kontroversi lain, liburannya ke Jepang tanpa isi resmi, yang menyulut kemarahan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Unggahan foto-foto dan video di media sosial memperlihatkan Luki tengah bersenang-senang di negeri Sakura tepat saat Lebaran, momen di mana idealnya seorang pemimpin berada di sisi warganya. Aksi ini tak pelak dianggap pelanggar etika jabatan dan juga aturan administratif. Hingga akhirnya Kementerian Dalam Negeri menjatuhkan sanksi berupa program magang 3 bulan agar ia mendalami seluk-beluk tata kelola pemerintahan. Ironisnya, sebelum menjejak di dunia birokrasi, Luki Hakim justru lebih dulu dikenal sebagai aktor dan politisi muda yang menjanjikan. Sosok yang diharapkan membawa angin segar bagi Indramayu. Namun jejak karirnya penuh liku, mundur karena merasa belum siap memikul tanggung jawab. Lalu kini kembali tersandung tuduhan AB terhadap profesi utamanya sebagai kepala daerah. Bukan sekedar soal prosedur, tantangan terbesar Luki terletak pada menjaga keseimbangan antara citra publik, integritas pribadi, dan ekspektasi tinggi warga. Setiap langkahnya dipantau, setiap keputusannya dipertanyakan. Apakah ia benar-benar siap secara mental dan struktural memimpin kabupaten? Hanya dalam hitungan bulan setelah resmi dilantik, Citra Fitriami menanjak jadi pusat perhatian. Bukan karena gebrakan program, melainkan laporan kekayaan yang meroket dalam LHKPN per 15 Januari 2024. Menembus angka Rp899.848.734. Asetnya justru terendah di antara para kepala daerah. Namun peningkatan nilai hartanya begitu mencengangkan, sehingga publik bertanya-tanya, dari mana dana sebesar itu berasal? Laporan kekayaannya mencatat tanah warisan senilai Rp980 juta dan Toyota Kijang Innova seharga Rp450 juta. Sementara saldo kas hanya Rp23,8 juta serta utang tercatat Rp600 juta.
Komposisi harta dan kewajiban ini tak pelak memicu desakan agar dilakukan audit independen demi transparansi total. Sebelum terjun ke birokrasi, Citra berkarir sebagai manajer di sektor swasta selama 5 tahun, dari 2010 hingga 2015. Setelah meraih gelar sarjana hukum dari Universitas Jenderal Sudirman pada 2006. Jejak politiknya dimulai saat ia terpilih ke DPRD Kabupaten Pangandaran 2019 hingga 2024 lewat PDI Perjuangan. Meraih 7.747 suara terbanyak, lalu berhenti untuk fokus di Pilkada 2024. Dukungan tak terduga datang dari sang adik, penyanyi kondang Cakrakan, yang turun ke lapangan sepanjang kampanye, menyulut perhatian media dan simpati warga hingga nama Citra semakin melejit. Tak hanya angka di atas kertas, respon cepatnya terhadap masalah sampah di pantai juga mencuri perhatian. Saat libur lebaran, ia sendiri terjun membersihkan sampah di bibir pantai. Gerakan sederhana yang sukses mengokohkan citranya sebagai pemimpin yang benar-benar dekat dan peduli kepada masyarakat. Setelah kehebohan soal Luki Hakim mereda, sorotan kini beralih ke Bandung Barat, menyinari sosok JJ Richie Ismail, atau yang lebih akrab dipanggil JJ Govinda. Usai video viral memperlihatkan anak-anaknya bebas bermain di ruang dinas kala ia bekerja. Cuplikan itu langsung menimbulkan pro dan kontra. Sebagian netizen mencibir profesionalismenya, sementara yang lain memandangnya sebagai bukti kehangatan keluarga. Menariknya, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi justru mendukung langkah JJ, menegaskan bahwa membawa buah hati ke kantor sah-sah saja, asalkan tak mengganggu pelayanan publik, dan pastinya bukan untuk pamer selingkuhan. JJ memulai karir sebagai drummer band Govinda sebelum melangkah ke dunia politik melalui Partai Amanat Nasional. Popularitasnya meroket setelah menikah dengan Syahnas Sadiqah, adik selebritas Raffi Ahmad, yang membuatnya kian dipuja sebagai bupati milenial yang dekat dengan warga dan aktif menebar konten di media sosial. Modal inilah yang membawanya menaklukkan Pilkada Bandung Barat 2024, meraih simpati luas dari kalangan muda hingga keluarga. Namun kini ekspektasi masyarakat menuntut lebih, bukan sekedar pencitraan hangat, melainkan terpenuhinya janji-janji perubahan nyata. Tantangan JJ ke depan adalah meramu gaya kepemimpinan modern yang bersahabat dengan tata kelola birokrasi yang ketat dan profesional. Kasus viral anaknya di kantor menunjukkan bahwa hari ini pejabat publik tidak hanya diukur dari kebijakan, gestur pribadi dan cara mereka bermain media sosial sama kuatnya jadi ajang sorotan, baik sebagai inspirasi maupun sasaran kritik. Setelah gelombang perhatian menyasar gaya kepemimpinan JJ Richie, sorotan kini mengarah ke Bupati Serang Selatan, Saipul Bahri bin Zain. Gubernur Deddy Mulyadi bahkan menempatkannya sebagai bupati terkaya ketiga di Jawa Barat. Pernyataan yang langsung memantik berbagai pertanyaan di kalangan publik. Momen itu terjadi ketika Deddy meninjau Resimen 1 Kostrad Purwakarta, lokasi program pendidikan karakter bagi siswa nakal. Konon Saipul membiayai seluruh inisiatif disiplin termasuk dari kantong pribadinya. Namun saat ditanya mengenai sumber dana dan detail alokasi, jawabannya masih kabur, menyulut keraguan akan transparansi penggunaan kekuasaan. Spekulasi beredar, apakah kekayaan pribadi bupati memang sengaja dipakai untuk memupuk citra sosial? Atau sebenarnya ada agenda politik terselubung di balik inisiatif tersebut? Ketidakjelasan ini menuntut masyarakat menuntut audit independen demi mengungkap fakta. Lahir di Purwakarta pada 1975, Saipul menghabiskan masa kecilnya menuntut ilmu dari SD hingga MAN di Jawa Barat. Ia meraih gelar sarjana agama dari STAI Miftahul Huda, kemudian memperdalam wawasan sosial politik di Universitas Indonesia, membekalnya dengan 2 pilar keilmuan yang kuat. Karirnya berawal dari sebuah dosen sebelum terjun ke dunia politik. Di DPRD Purwakarta, ia tidak sekedar menempati kursi, melainkan memimpin Komisi Pendidikan dan Gebrakan Inovatif, program beasiswa desentralisasi, pelatihan guru kreatif, hingga laboratorium mini untuk sekolah di pelosok. Kini pasca Pilkada 2024, tantangan terberat bagi Saipul bukan hanya menjalankan roda pemerintahan, melainkan pula memelihara integritas di tengah sorotan kekayaan pribadinya yang dilaporkan menembus 72,9 miliar rupiah. Di mata masyarakat, kredibilitas seorang pemimpin diukur bukan sekedar capaian program atau gelar akademik, tetapi oleh sejauh mana ia transparan dan setia pada amanah, tanpa terkesan memamerkan kuasa.